Sini akan berbagi tentang bagaimana teknik terapi refleksi yang sering saya gunakan untuk membantu orang-orang sakit. Nah, ini ibu siapa namanya ibu? Ibu Tendriabeng. Dari mana ibu? Dari Peneki Wajo. Jalannya masuk lewat Tatapangnya, belok kiri langsung lurus terus. Salam sehat. Dari kota mana saja yang menonton? Salam sehat semuanya, teman-teman di sini bisa melihat bagaimana cara saya membantu Ibu Tendriabeng yang dari Peneki Kabupaten Wajo supaya bisa sembuh keluhannya. Nah, keluhannya apa saja Ibu? Sakit semua badan. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Ini sakit Ibu? Boleh mikrofonnya satu Neneng? Nah, supaya ada interaksi. Bagaimana caranya membantu Ibu Tendriabeng yang mengalami keluhan. Nah, sekarang saya cek teman-teman ya. Bagaimana cara saya untuk mengetahui masalah-masalah pada bagian anggota tubuh manusia. Tuh? Nah, sekarang sudah on. Oke. Nah, sekarang ini sakit Ibu? Iya sakit juga. Sakit. Ini sakit? Iya. Nah, kalau ini sakit teman-teman, inilah yang menekan biasa sampai ke otot perut bagian bawah terasa kurang nyaman. Satu. Yang kedua, anaknya di sana Pak ya? Tidak boleh ke sini? Ya. Neng. Oke, nah sekarang teman-teman bisa lihat, ini sakit Ibu ya? Nih. Rasanya kayak bagaimana ini? Geli-geli, magelek-gelek. Magelek dan kayak diiris. Iya. Betul ya? Nih. Nah, kemudian ini juga sakit. Jadi kalau di sini juga sakit, maka itu akan sakit sampai ke bagian samping dan yang berhubungan dengan saraf tepi. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bagaimana cara menghilangkan rasa sakit di sini nih. Ini sakit sekali. Sakit. Iya. Nih. Nah, cara menghilangkan sakitnya, kalau sakit di paha itu bisa mengakibatkan lutut ini bermasalah karena pengikatnya ini tidak lurus. Di kiri kanan lutut, kemudian di depan, di belakang ini ada kayak pita itu yang mengikat supaya lutut tidak bermasalah. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat cara mengatasi sakit pada bagian paha. Ini ditarik nih. Tuh. Kenapa Bu? Sakit. Hah? Sakit. Sedikit. Sakit sedikit. Hah? Sakit sekali, bukan sedikit. Bukan sakit sedikit ini. Nih, tuh. Ditarik saja. Kalau ada yang pegal betisnya, ya, teman-teman bisa lihat, kalau ada yang pegal betisnya tarik ini ke bawah. Ini ujung otot di belakang ini ditarik ke bawah begini. Saya membagikan tutorial seperti ini, teman-teman, berharap supaya teman-teman bisa menggunakannya untuk membantu orang-orang di sekitar Anda, baik keluarga, teman, maupun sahabat. Karena kalau yang begini, salah pemijatannya juga bisa tambah sakit. Kalau benar pemijatannya, yang tadinya sakit bisa hilang sakitnya. Sekarang kita tarik lagi ke bawah. Sudah berkurang sakitnya Ibu Tendri? Iya. 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 Ini saya tarik di tempat yang sama kan? Iya. Sudah kurang? Kurang sedikit. Mau dihilangkan semua atau simpan sedikit? Hilang semua. Mau hilang semua? Iya. Nah, bagikan videonya teman-teman. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Nah ini, tarik dari atas ke bawah. Pada bagian otot betis ini bisa dialami oleh tua, muda, laki, perempuan, gadis ataupun janda, mau istri orang atau istri yang tergantung. Bisa. Ada istri tergantung toh? Maksudnya begini, diurus tidak, dicerai tidak, tergantung namanya itu toh. Nah, nih, tarik dari atas ke bawah. Pada bagian otot betis ini tidak boleh diurut ke atas begini, karena kalau diurut ke atas begini, alasannya ada teman-teman. Ketika seseorang beraktivitas, maka otot betis itu ketarik ke atas, bukan ke bawah. Orang yang pakai hak tinggi, orang yang suka lari-lari, biasa kita lihat pemain sepak bola itu tiba-tiba tumbang di tengah lapangan,
Karena kelelahan berlari akhirnya dia pegang betisnya, dia pegang pahanya begini. Itu karena otot betisnya ketarik. Kalau tidak dikembalikan ototnya ke bawah ini, itu yang di kemudian hari akan menjadi varises. Biasa ada seperti gambar Google Map di betis, uratnya nonjol semua, mirip-mirip begitu. Nah, ibu biasa mengalami tiba-tiba kram di kaki pada malam? Biasa? Iya. Nah, kenapa orang mengalami masalah pada bagian betis kalau malam? Di sini saya akan berbagi lagi, teman-teman. Kalau menggeliat, ngulet, kalau kata orang Jawa, ya, mangulet juga kalau kata orang Bugis. Kalau menggeliat, ya, kalau menggeliat itu biasa ada orang dia kasih begini kakinya. Nah, biasa buta. Kalau misalkan mangulet juki mangulet. Iya. Saya mohon maaf campur pakai bahasa Bugis sedikit. Iya Pak Ogi Matoki. Ogi Matoki. Iya. Ogi. Jadi kalau menggeliat jangan ke bawah begini. Karena kalau ke bawah begini ketika menggeliat itu akan naik otot di sini nih, meridian di sini. Urat tendon di sini nih mengkerut kemudian naik ke betis. Akhirnya jadi ketarik ototnya. Isi betis itu kayak mau naik ke paha semua, berkumpul. Itu yang mengakibatkan pegal di kemudian hari dan akan mengakibatkan varises. Itu ya. Jadi gadis-gadis, gadis-gadis tuh tidak mau kena varises tuh. Dengarkan cara yang saya sampaikan sebagai tukang pijit refleksi terganteng sedunia. Salam sehat semuanya. Yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin. Saya tinggal di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Mulai dari tahun 2014 yang lalu, saya menjadi tukang pijit refleksi terganteng sedunia. Nah, ini ditarik dari atas ke bawah begini. Tarik lagi dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Nah, Ibu Tendri tadi kan kesakitan di sini tuh. Iya. Sekarang Kurang. sudah berkurang. Iya. Sudah hampir hilang. Iya. Saya tarik lebih keras. Ini kan saya tekan tempatnya yang sama. Jangan sampai nanti ada yang bilang lagi, Pak itu Pak Mumin tadi ditekan keras sekali. Padahal tadi kan tidak keras tuh. Cuman begini sakit tuh. Sekarang begini tidak sakit. Iya. Saya tambah. Tidak. Hah? Tidak, hilang. Hilang nih. Iya. Oh, hilang nih teman. Herankan juga yang begitu-begitu. Karena baru saja kesakitan hebat. Sekarang sudah berkurang nih, bahkan Ibu Tendri ini bilang hilang nih Bu. Iya. Oh, pengen jokai. Nah, kalau di bagian Peneki, teman-teman, saya tahu daerah ibu ini, itu hampir-hampir ke daerah Solo, ya. Iya. Jadi logat-logatnya itu ada pencampuran antara Bone dengan Iya memang. Bone dengan Wajo. Betul Ibu toh? Iya. Karena setiap daerah itu bahasa terpengaruh. Di setiap perbatasan-perbatasan agak berpengaruh bahasanya. Sama seperti bahasa di Kebumen, ada yang disebut dengan bahasa Jawa Ngapak. Itu akibat pembauran antara suku Sunda dengan suku Jawa yang menghasilkan bahasa Jawa yang mirip-mirip Sunda, bahasa Sunda ada Sunda-Sundanya tapi mirip bahasa Jawa. Contoh kayak kie, tadi tekan di sini. Nah, kepriwe. Salam sehat. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Jadi itu tadi, sekarang ini sudah hilang Ibu? Iya. Nah, tadi kan di paha sakit tuh Bu? Iya. Nah, tadi sakit di paha, sekarang? Tidak. Hah? Tidak. Tidak Mi? Iya. Kemana Mi sakitnya? Kemana sakitnya Bu? Hilang. Hilang Mi? Iya. Kenapa bisa begitu? Nah, itu karena yang pegang kitab Bu Tendri, orang ganteng. Salam sehat. Nah, di betis sudah selesai. Kalau orang yang biasa sakit pinggang, kadang-kadang sakit juga di sini. Nah, ini sakit Ibu. Iya. Bilang-bilang ke bersuara saja. Sakit tak? Sakit. Sedikit. Parah. Hah? Parah. Bagikan videonya. Nah, ini sakit nih. Kalau orang yang sakit di bagian ini biasanya naik sampai ke pinggul. Cara menghilangkannya, kasih goyang begini, goyangkan begini, digoyang, kemudian kasih begini lagi. Sudah berkurang? Iya kurang. Hah? Kurang. Sudah hampir hilang.
Masih kurang, masih ada sedikit. Masih ada sedikit. Iya. Mau dihilangkan semua? Dihilangkan. Sedikit. Hilangkan semua. Hilangkan semua. Iya. Nah, sekarang kita hilangkan. Nah, ini rasanya bagaimana ini? Kayak stroke. Kayak stroke? Kayak ada stroke. Kayak ada stroke. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe teman-teman. Nah, setelah kayak stroke disentuh di bagian belakang mata kaki, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang Ya kurang. sudah kurang nih. Iya. Sudah hampir menghilang. Iya. Kasih goyang begini. Goyang begini. Digoyang begini. Kalau ada yang sakit di pergelangan kaki, pernah keseleo, gerakan begini dengan cara pegang seperti yang saya lakukan. Kemudian ambil di belakang mata kaki. Kalau ada sakit di sini, ambil di belakang mata kaki, tekan-tekan, cari otot yang kalau ditekan, cari tendon yang kalau ditekan itu terasa kesetrum. Ini terasa ke telapak kaki, Buta? Iya. Kayak strum. Tapi tadi strumnya kan kuat. Iya. Sekarang Kurang. malah enak. Toh? Iya. Nah, tadi kayak agak kaget dan ketakutan, ini pakai strum apa tidak. Nah, begini. Di betis begini, kemudian setelah itu tekan di bagian ini. Nah, ini sudah tidak sakit, Buta? Iya. Kan saya lebih keras ini. Lebih keras kan? Iya. Tidak sakit Masih ada sedikit. bekasnya. Iya. Tapi secara umum kalau saya kasih begini walaupun saya lebih keras, tidak sakit nih. Betul ya? Iya. Nah, kemudian selanjutnya relaksasi di jari kaki begini. Kenapa, Bu? Sakit. Sedikit. Iya, sedikit sakitnya. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Nah, kenapa dipijit juga di jari kaki begitu, Pak Mumin? Pijit jari kaki ini untuk merangsang sistem pembuluh darah supaya aktif, pembuluh darah balik ya supaya aktif, peredaran darah lancar, kemudian sistem sirkulasi darah lancar dan sirkulasi oksigen serta nutrisi lancar di dalam tubuh. Nah, ini di jari kaki. Sakit. Hah? Sakit sekali di situ. Magaki? Mafedi lah deh. Mafedi gak? Iya. Nah, ini kesakitan. Tapi ada beberapa orang yang kadang-kadang kalau ditekan di sini tidak sakit. Untuk mereka yang penderita diabetes parah, ini tidak sakit. Bagikan videonya. Sakit juga itu. Hah? Sakit. Sedikit. Tapi kalau sudah saya lepas kayak mau lagi. Iya. Betul? Iya. Nah, ini refleks bilang bahwa kalau sudah dilepas ada rasa mau lagi. Iya. Karena semua terasa bergerak di seluruh tubuh, ya. Iya. Nah, itulah alasan kenapa saya bilang bahwa pemijatan pada bagian jari kaki ini adalah untuk merangsang sistem persarapan dan pembuluh darah supaya merespon. Nah, tapi ada masalah. Ketika ada orang, saya pernah lihat bahkan di daerah Sulawesi sendiri, saya lihat dia pijit jari kakinya orang sekuat-kuatnya, baru dia bilang jin yang ada di dalam tubuh pasiennya. Jangan dipercaya begitu-begitu. Pernah lihat video begitu, Bu? Iya. Dia pijit orang, dia kasih merica, kadang-kadang digencet pakai kayu, baru orang teriak-teriak, kemudian disugesti, akhirnya orang itu seolah-olah kesurupan, padahal tidak, kesakitan hebat, kemudian disugesti sehingga dia kesurupan. Pak Mumin pernah pijit orang kesurupan? Pernah. Waktu saya di Makassar, terapi orang tua langsung bunyi, begitu. Dipegangi sama anaknya, dipegangi sama keluarganya, saya bilang lepas saja. Dia bilang dia gigit Ki nanti Pak, saya bilang biarin, saya gigit kembali. Nah, jadi itu dimana kadang-kadang orang tersugesti begitu, ya teman-teman. Kita sih percaya, saya mengimani hal-hal yang gaib. Saya percaya bahwa gaib itu ada. Saya percaya bahwa jin itu ada. Tetapi kita tidak menguasai, tidak bisa menguasai alam gaib. Dan yang bisa menguasai alam gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu teman-teman ya. Salam sehat semuanya. Nah, sekarang pindah ke sebelah kiri. Nah, ini lebih sakit daripada yang kanan. Betul Bu Tendri? Hah? Iya. Nih. Sakit paha begitu Pak Mumin, apa akibatnya? 1. Bisa mengganggu sistem menstruasi pada perempuan. Kalau otot paha di sini bermasalah, bisa mengalami yang namanya menopause dini karena berkurangnya produktivitas hormon.
Oh, saya tidak percaya apa kata Pak Mumin karena Pak Mumin bukan dokter. Oke, saya bukan dokter, tetapi saya sudah memegang lebih dari 30.000 orang selama sekarang masuk tahun ke-11. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Nah, kalau paha di sini sakit, ambil otot betisnya. Ini kan sakit Bu Tendrita? Iya. Nih, dikasih begini rasanya bagaimana? Apa diga? Iya. Legai. Iya lega nih. Legai. Nih. Sekarang, cara menghilangkan sakit di sini tadi, teman-teman. Ini karena masalah otot. Nah, ini ototnya ini lebih bermasalah ini. Lebih sakit daripada yang kanan tadi. Betul Ibu Tendri? Iya. Nah, saya bisa memegang betisnya nih. Merasakan ototnya. Nah, jadi direposisi ototnya, ya. Dikembalikan posisi ototnya. Ini pernah ketarik ototnya nih, tuh. Ini sakit sekali, Bu. Nah, ini bergerak. Nih, ini menandakan kesakitan. Bagaimana cara menghilangkannya itu Pak Mukmin? Sakit di paha, tarik otot betis. Sakit di paha, otot betis pernah ketarik. Sakit di paha, mungkin pernah keseleo di kaki. Sakit di paha seperti itu, tarik otot betisnya seperti ini. Lutut sakit, tarik dari otot betis begini. Bagikan videonya, terus subscribe toh. Nah, kemudian ini, tekan-tekan pada bagian ini. Di ujung pertemuan otot, di bagian luar tulang kering, di bawah lutut sedikit, ditekan begini. Nah, nih. Kenapa Ibu? Sakit. Sedikit. Atau banyak? Banyak sekali sakitnya. Kayak ditumbuh linggis. Bagikan videonya. Yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Kemudian ini dari atas ke bawah. Di bagian dalam dan di bagian belakang betis ini, wajib hukumnya Anda ketahui bahwa jika ada yang melakukan pemijatan itu, yang betul dari atas ke bawah. Jangan dibalik-balik. Kalau ada yang menganjurkan dorong dari bawah ke atas begini, jangan. Nanti akan naki parisesi itu. Ini ditarik dari atas ke bawah di bagian otot betis. Tidak boleh sebaliknya. Karena kalau sebaliknya itu saya yakin akan menimbulkan rasa sakit setelah selesai pemijatan. Percaya kalau orang kantor bicara, toh? Jangan tidak usah protes-protes. Kalau mau protes, salah caranya Pak Mumin, datang ke Kepelopo. Ada alamat lengkap saya di channel YouTube Pijat Indonesia ini. Toh? Tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak berdebat, tidak usah banyak pendapat. Saya live streaming seperti ini bukan cari pasien supaya orang datang berbondong-bondong ke saya. Buktinya apa yang saya lakukan selalu saya bagikan kepada semua orang supaya orang mau mempraktikkannya. Saya peduli dengan orang lain, saya peduli dengan obat. Biasa minum obat Ibu Tendri? Obat terus. Obat terus. Nah, kalau sudah capek minum obat, ini praktekkan ini, insya Allah, ya. Ini, tuh, ini. Karena apa yang saya lakukan ini hukum sebab akibat. Apa penyebab sakit di sini? Apa sebabnya sakit di sini? Apa akibatnya sakit di sini? Akibat. Ini sebabnya dari otot betis. Saya bisa menjelaskannya secara ilmiah. Ilmu, ya, begitu teman-teman. Karena banyak kadang-kadang yang memprotes. Wah, banyak tuh tahu itu tukang pijit. 11 tahun saya sekarang, masuk tahun ke-11 sekarang saya jadi tukang pijit. Saya sudah pegang lebih dari 30.000, mungkin sudah hampir 40.000 orang saya pegang, ya. Karena hampir setiap hari saya pegang orang. Kemarin saya pegang orang, sekarang saya pegang orang lagi. Biasa saya pegang janda, biasa saya pegang gadis. Itu tadi masih remaja. Semua istri orang biasa saya pegang, suami orang biasa saya pegang, kakek-kakek, nenek-nenek, semua saya pelajari sehingga menghasilkan metode seperti yang saya sampaikan sekarang. Jadi tidak usah mendebat, tinggal praktekkan saja, ya. Bagikan videonya. Yang belum mengikuti kami silakan klik subscribe. Saya tidak seperti orang lain kalau live karena di setting tuh, apalagi yang buat podcast itu. Banyak sekali, ya. Bagikan videonya Ibu, kasih kecil sedikit suara HP-nya. Ya, salam sehat semuanya.
Silakan bagikan videonya, yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Nih, dari atas ke bawah begini. Tuh. Dari atas ke bawah. Kalau di bagian betis, tidak boleh kebalik-kebalik. Tadi kan sakit Ibu ya? Iya. Sekarang sudah berkurang Bu Tendri? Iya. Sudah tidak sakit? Iya. Hah? Kurang. Sudah kurang? Iya. Tadi kan saya kasih begini sakit. Iya. Nah, ini masih ada sedikit. Tuh. Nih, masih ada sedikit. Simpan sedikit atau mau dihilangkan semua? Hilangkan semua. Mau dihilangkan semua. Nah, nih dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah di bagian betis. Nah, setelah itu teman-teman kalau ada masalah di bagian lutut, kasih lurus lututnya, baru ini digoyang sedikit, tapi tidak boleh kasar di sini. Kasih gue begini. Kemudian nanti dari samping ditarik lagi, ya, karena biasanya kalau ada orang sakit lutut itu ujung otot ini bermasalah, sehingga membuat pita lutut ini kiri kanan, bawah depan, depan belakang, bukan bawah depan, bawah atas, kiri kanan, kanan kiri, begitu. Nah, kemudian ini kasih begini, gerakkan. Kalau yang lututnya sakit, nah untuk yang sehat kalau mau pelihara lutut, letakkan tangan begini, kemudian goyang dari atas ke bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Direlaksasi. Nah, jadi hal-hal yang menyebabkan ini teman-teman ya, yang menyebabkan masalah pada otot paha Ibu Tendriabeng. Iya. Namanya bagus teman-teman. Tendriabeng. Berapa pacarnya dulu waktu SMA Ibu? Tidak. Sampai sedini saja, umur 13 kan. Umur 13 tahun sudah menikah? Iya. Tapi pacaran ki sama suami tahu waktu sebelum menikah? Tidak. Tidak pacaran? Iya, dijodohkan sama orang tua. Dijodohkan sama orang tua. Jadi bagaimana dulu waktu ini? Dijodohkan? Salam sehat. Berapa anak tak Ibu? 4. 4 anak tak? Iya. Suami? Ada? Berapa? 1. 1 di suami tak? Berapa umur tak? 44. 44 tahun umurnya? Iya. Suami cuma 1. Nah banyak orang kadang-kadang umur baru 35 sudah 3 suaminya. Astaga. Maksudnya 3 kali bersuami, ada toh? Adakah di sini yang sudah 3 kali? Karena Ibu Tendriabeng cuma 1 kali. Salam sehat semuanya teman-teman. Jadi kalau mau istri setia itu datang ke Sulawesi. Setia-setia, ini buktinya Ibu Tendriabeng cuma 1 kali. Cuma 1 di suaminya Bu toh? Iya. Tuh. Kalau Ibu 1 juga suami tak? Tuh. 3. Hah? Kita berapa kali beristri? 2 kali juga. Harus jujur Bu toh? 3 kali. Itu Ibu di sebelah. Bagikan videonya, yang belum subscribe silahkan tekan tulisan subscribe. Jadi di sini kami bukan cuma berdua sama Ibu Tendriabeng ya. Ini ada beberapa orang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan Ibu Tendriabeng. Ada 10 orang pasien. Ada 10 orang selain saya di sini. Ya. Ada admin saya di sana, Neneng juga ya. Jadi itu menunggu giliran. Bapak antrian ketiga ya. Ibu keempat. Nah tinggal di mana Ibu? Di Lara ya. Lara itu Luwu Utara. Nah sementara saya live streaming ini di Palopo. Lara dengan Palopo itu perjalanan lebih dari 1 jam. Ya. Karena Mas Samba saja itu 1 jam. Nah ini sudah berkurang Ibu toh? Iya. Nah memang ini bermasalah ini. Ya sering pegal di sebelah kiri ini ya. Luar biasa. Ini makanya kadang-kadang kalau saya pegang otot paha begini, otot betis begini, saya bisa bayangkan kalau malam pegal sekali pasti. Iya. Makanya jauh-jauh dari Peneki datang ke Palopo. Kalau Peneki itu lebih hampir 200 kiloan mungkin sampai ke sini. Nah, 3 sudah jam? berkurang? Iya. Hilang nih. Nih, tidak sakit tuh. Nih. Tadi kan saya kasih begini sakit. Sekarang saya kasih begini malah enak. Iya. Tuh? Iya. Malah mau dipegang terus ya. Enak bisa? Iya. Nah, kalau perempuan itu area
yang enak dipegang di sini. Tapi kalau sakit, sakit sekali. Tadi kan saya kasih begini sakit. Iya. Sekarang Iya. malah enak. Di sini juga Iya. malah enak. Iya. Malah mau dipegang terus toh. Enak Mita? Iya. Serasa seperti Pak Gadis kembali toh. Bagikan videonya. Karena apa teman-teman? Kalau paha seperti itu, percaya sama saya. Kalau paha seperti Ibu Tendri alami tadi ini kayak diiris silet, kalau ditarik begini, percaya sama saya, perempuan itu bisa mati rasa. Iya. Betul Ibu toh? Iya. Ini Ibu Tendri langsung bilang betul. Betul mati rasa Iya. betul. Biar disentuhi bapaknya sudah. Tidak dirasa. Tidak dirasa itu. Tidak dirasa itu. Iya. Tapi kalau sekarang sudah disentuh begini, Iya. ada rasa rasanya. Iya, tuh? ada. Iya. Ini ada rasa rasanya. Iya. Sama Miki waktu pengantin baru dulu tuh. Salam sehat. Nah, jadi teman-teman, kalau ada masalah di sini jangan percaya sama saya. Mau laki-laki mau perempuan pasti bermasalah. Kalau di sini ditarik begini, kemudian rasanya seperti disilet, mau laki-laki mau perempuan pasti bermasalah di badannya. Percaya sama saya. Saya sudah sampai berkesimpulan. Karena ada begitu banyak orang yang saya temui, rata-rata begitu. Otot di belakang betis ini ketarik, paha jadi sakit, betis jadi sakit, pegal di malam hari. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Nah, sekarang ini kalau orang sakit pinggang, dia pengaruhi tidak itu ke Bapak Mumin? Ini sakit juga nih. Sakit toh? Bersuara Ki saja, Bu. Sakit. Sabar sekali Ki jadi perempuan. Kesakitan tapi tidak bersuara. Sakit. Sakit sekali, Bu toh? Iya. Nih, tuh. Saya tahu ini kesakitan. Wih, sabarnya ibu ini tidak bersuara. Salam sehat. Ini sakit ini ya. Tuh. Nih, tuh. Di antara mata kaki ini, kalau orang yang sakit pinggang itu rata-rata bermasalah di sini. Ya. 98 sampai 99% orang yang saya pijit, ya, yang saya terapi, ini di bagian ini bermasalah kalau orang keluar sakit pinggang. Nah, jadi kalau bermasalah pada bagian pinggang, periksa cepat ini di sini. Kalau sakit di sini berarti Anda mengalami masalah ketika malam hari kaki pegal. Bagikan videonya, silakan tekan like-nya. Nih. Nah, cara menghilangkan sakit di sini tadi di antara mata kaki kasih begini. Gerakkan keluar begini. Digerakkan keluar begini, baru nanti diambil di sini. Nah, nih. Sakit Ibu? Iya. Bu? Sakit. Kayak strong. Kayak strong? Iya. Nah, ini kalau saya sentuh di sini kayak strong. Saya mau bagikan juga kepada teman-teman. Bagikan dulu videonya supaya banyak orang yang tahu. Kalau kaki kesemutan, nih di belakang mata kaki ini, di belakang mata kaki ada urat, ya, di antara mata kaki. Kalau ditarik garis lurus itu dari mata kaki ini ke tumit begini. Nah, cari urat di situ yang kalau disentuh terasa seperti kesetrum. Nih. Betul Ibu toh? Iya. Nih. Rasanya sampai ke telapak kaki. Rasanya sampai ke jari kaki. Iya. Betul Ibu? Iya. Rasanya sampai ke pangkal paha. Betul ya? Iya. Ini rasanya sampai ke perut. Iya. Ini adalah titik inti simpul meridian. Kenapa saya menyebut apa yang saya lakukan ini sebagai metode terapi refleksi? Karena ketika menekan di sini, refleks bagian-bagian yang lain itu ikut merasakan tekanannya. Nih, tuh. Terasa sampai ke kepala Ibu? Ya? Iya. Ini kalau saya tekan di sini di kaki ini teknik terapi refleksi. Ini ilmu tingkat tinggi. Ya. Kalau ditekan di sini itu terasa ke telapak kaki. Betul Ibu? Iya. Terasa ke hidung. Betul? Iya. Terasa ke wajah. Iya. Terasa ke kepala. Iya. Betul? Iya, betul. Betul ya? Iya. Ini video secara langsung, bukan video settingan. Di sini ada lebih dari 10 orang yang melihat kita, teman-teman ya. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Nah, setelah itu kalau sudah digerakkan, ini rasa sakitnya sudah berkurang Ibu? Ya, kurang. Langsung berkurang ya. Nih, tuh. Langsung berkurang. Padahal tadi sakit sekali kan? Iya.
Sakitnya bagaimana Bu? Sakit mana ditinggal pacar dengan oh tapi tidak pacaran dulu waktu menikah ya? Lebih sakit. Ini sakitnya di sini teman-teman. Kalau memang orang yang sakit pinggang itu kadang-kadang sakitnya itu seperti orang yang ditinggal pacarnya pas lagi sayang-sayangnya. Sakit toh? Karena saya pernah merasakan pada saat saya mau melamar gadis, malah saya dipertemukan dengan pacarnya yang lain. Sakit teman-teman, sakit. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Nah setelah itu kita di jari kaki lagi. Nih, ini Sakit sekali. Hah? Sakit sekali? Iya. Cantiknya dulu ibu ini. Umur 13 tahun menikah Bu? Iya. Tapi waktu sebelum menikah banyak yang suka-suka kita. Iya. Iya. Iya tuh. Cantik sekali. Salam sehat. Dari kota mana saja yang menonton? Bagikan videonya yang belum mengikuti kami. Silakan. Siapa? Kasih kok itu Pak. Kado. Bisa kado manapun. Teman-teman yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Klik subscribe ya. Dan jika ada pertanyaan nanti tulis di kolom komentar. Salam sehat semuanya teman-teman. Bagikan videonya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Nah ini sudah tidak sakit ibu ya? Iya. Ini tidak sakit. Sekarang ibu balik badan. Sebentar. Halo? Oke. Salam sehat semuanya teman-teman. Dari kota mana saja yang menonton? Oh iya balik mau apa? Inapi. Iya. Maaf ibu ya. Iya. Oke, tahan. Sudah cukup. Dari kota mana saja yang menonton? Bagikan videonya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Salam sehat semuanya teman-teman. Oke. Nah balik badan itu. Nah sekarang teman-teman bisa melihat ya. Mopaki. Nah, mopang itu teman-teman dalam bahasa Bugis tengkurap. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua, ya oke, Ibu. Oke. Nah, oke, sudah cukup. Nah, kalau ada yang sakit pinggang di rumah ini dipraktekkan ya. Kalau ada yang sakit pinggang, silakan untuk dipraktekkan. Nah ini saya kasih minyaknya minyak zaitun teman-teman. Nah, ini yang pertama-tama harus dilakukan teman-teman ya, di sini. Nah, ini ditekan di bagian ini. Ini sakit ibu ya? Nih. Jadi di bagian ini yang paling menyakitkan kalau orang sakit pinggang nih. Bagian ini, gerakan begini tidak boleh terlalu keras. Begini. Kemudian ini menekan begini. Tapi gerakan ini tidak boleh terlalu kasar. Tidak boleh terlalu keras. Kasih begini saja. Begini. Ini tidak boleh kasar, tidak boleh keras. Kemudian selanjutnya begini. Nih. Kasih begini. Pada bagian ini teman-teman ya, digerakkan begini. Dari arah luar. Kemudian pada bagian samping ini, tekan begini. Ini mengikuti urat tendon yang ada di samping luar ini. Tekan-tekan begini, direlaksasi. Direlaksasi begini. Kemudian ini. Tadi Ibu Tendriabeng ini sakit sekali di bagian otot paha. Sekarang sudah tidak sakit Ibu? Iya. Betul ya? Iya. Ini tidak sakit? Tidak.
Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Nah, tarik begini dari atas ke bawah. Sama seperti di betis, kalau di bagian otot paha ini hanya boleh dari atas ke bawah begini. Tidak boleh sebaliknya. Kemudian ini digerakkan begini. Gerakan begini. Nah, kemudian ini di ujung otot ini di atas, ujung otot paha ini, pertemuan antara ujung otot paha dengan yang ke arah tulang panggul, didorong begini ke bawah. Nah, dorong begini ke bawah. Enak dikasih begini Bu Tendri? Iya. Nih, dari atas ke bawah. Bagian ini dari atas ke bawah. Tidak boleh sebaliknya, karena kalau sebaliknya itu bisa melawan dan merusak sistem jaringan ototnya. Biasanya kalau misalkan orang pijit begini dari bawah ke atas dengan keras, saya yakin setelah selesai pemijatan dilakukan, itu akan memberikan dampak rasa sakit pada orang yang dipijit. Nah, sekarang untuk penyebab sakit pinggang, kasih begini. Pada beberapa kasus, orang yang pernah keseleo itu biasanya bunyi pada bagian pergelangan kaki. Nah, karena ini sakit pinggangnya belum terlalu berat. Belum pernah yang sampai tidak bisa jalan. Betul Bu Tendrito? Iya. Nah, kalau kemarin, tadi ada remaja putri yang saya terapi, tapi memang sudah dari kecil itu jalan luar biasa, berat. Kakinya tidak ada rasa sama sekali. Selanjutnya begini, ya. Ini ditekan dari arah samping luar di bagian tulang panggul ini. Kasih begini. Nah, biarkan sampai kaki bergerak begitu. Ini untuk merelaksasi otot pahanya supaya lebih mantap lagi. Kemudian di otot paha ditarik dari atas ke bawah begini. Nah, tadi sakit sekali di sini. Sekarang sudah enak rasanya, Bu? Iya, enak. Enak? Betul ya? Iya. Nah, tadi kan rasanya kayak mau langsung pulang ke Peneki. Waktu pertama saya pegang di sini sakit sekali, tak? Iya. Nah, sekarang saya pegang dan menekan, tidak sakit lagi. Iya, Bu? Iya. Malah enak. Iya. Malah mau dipegang terus. Betul toh? Iya. Ini jujur secara alami, secara anatomi tubuh, tadi kesakitan, sekarang malah mau dipegang terus toh? Betul Ibu ya? Iya. Ini, tadi sakit sekali di situ. Nah, maka saya yakin peningkatan kesehatan akan didapatkan setelah selesai pemijatan yang dilakukan dengan benar. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Yang belum mengikuti kami melalui channel YouTube Pijat Indonesia ini, silakan untuk subscribe. Kemudian selanjutnya, ini direlaksasi juga. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Salam sehat semuanya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Ya, mohon maaf jika dalam live ini ada tingkah laku saya maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan kehadiran channel YouTube Pijat Indonesia di YouTube itu bisa memberikan manfaat dan dampak kesehatan buat umat manusia di seluruh dunia. Nah, tadi agak sakit di sini, Bu, toh? Iya. Sekarang? Masih ada sedikit. Nah, malah enak dikasih begini. Iya. Betul? Iya. Tapi kalau saya kasih begini sudah tidak? Masih ada sedikit. Iya. Bekas ketariknya ototnya. Iya. Nah, bagikan videonya teman-teman. Yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Nah, setelah dikasih begini-begini sudah hilang toh? Iya. Malah enak? Iya. Betul? Iya. Nah, ini malah enak. Bagikan videonya. Yang belum mengikuti kami silakan klik subscribe. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik silakan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Salam sehat semuanya. Mohon maaf jika dalam live ini ada tingkah laku saya maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam sehat semuanya. Di akhir video saya akan tunjukkan kepada teman-teman
apakah konten ini saya buat supaya orang berminat datang ke tempat saya atau tertarik untuk saya terapi. Mohon maaf jika ada anggapan seperti itu, Anda salah. Karena kami sekarang ini di Jadwal Palopo melayani pasien yang sudah mendaftar sebelumnya. Ibu sakit apa? Saraf. Belum pernah kesini ya? Baru. Nah, ibu ini belum selesai ya, nanti kita lanjut lagi. Bapak sakit stroke. Hah? Pernah stroke ya? Kemudian ibu mau terapi juga? Mengantar? Adik, sakit apa Pak? Dari Tenggara habis kecelakaan, pernah operasi? Tidak. Kalau Bapak? Ada penyempitan tulang belakang menurut dokter, divonis saraf terjepit. Sudah minum obat? Pernah dioperasi di Makassar, di Opname sampai 8 malam gara-gara sakit pinggang. Kalau Bapak? Saraf terjepit. Kata siapa saraf terjepit? Dokter bilang begitu. Tapi pernah operasi tidak? Disuntik pernah? Obat saja. Kalau Bapak ini sakit apa? Hah? Stroke. Pernah operasi? Belum? Hah? Belum pernah. Yang mana istrinya? Istri pertama. Kalau Bapak sakit seluruh badan juga, padahal gemuji. Tapi naganya nanti tidak mengamuk kalau saya tekan. Siapa tahu naganya mengamuk kalau saya pijit. Oke teman-teman, bagikan videonya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Salam sehat semuanya. Terima kasih ya. Salam buat keluarga, sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.